Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yasir Arabi Ginting, NIM 0406231001 dari kelas Prodi Ilmu Hadis, mata kuliah Takhrij Hadis. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang sebelumnya mengenai takhrij hadis manual. Baik, langsung saja kita memasuki ke nakot matan, dimana yang artinya dari Sulaiman bin Yasir, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Al-Miqdad kepada Rasulullah untuk bertanya tentang seorang laki-laki mendapati mazi. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini adalah hadis pokok saya. Baik, di sini yang pertama A, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sepanjang penelaah terhadap Al-Quran, isi matan hadis ini selaras dengan prinsip toharoh, ya, dan ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di sini Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ayat ini menjadi dasar kewajiban wudhu sebelum sholat. Hadina, wudhu sebelum sholat. Hadis di atas menjelaskan salah satu sebab yang mewajibkan wudhu, yaitu keluarnya mazi, maka tidak bertentangan, bahkan memperinci ayat tersebut. Kedua, dari surat kita ketahui dari surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Perintah mencuci kemaluan karena mazi adalah bentuk tatahur atau bersuci dari najis ringan sehingga sesuai dengan semangat ayat ini. B, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau sahih lainnya. Matan hadis ini didukung oleh hadis-hadis sahih lain yang semakna. Di sini kita lihat hadis riwayat Bukhari nomor 269, Muslim nomor 303. Yang artinya, Ali bin Abi Thalib, dia berkata, aku adalah orang yang sering keluar mazi, maka aku malu bertanya kepada Nabi SAW. Lalu aku suruh Al-Miqdad bertanya dan beliau menjawab, cukup baginya berwudu. Dan yang kedua, ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 206, dan kita lanjut saja. C, tidak bertentangan dengan akal sehat dan kaidah fikih. Dari sisi akal, mazi adalah cairan yang keluar saat syahwat ringan, tidak kental mani. Maka logis jika hukumnya lebih ringan dari mani, yaitu cukup cuci dan wudhu, tidak perlu mandi. 2. D, tidak mengandung redaksi yang mungkar atau syadz. Matan hadis ini ringkas, jelas, dan tidak mengandung lafaz yang janggal. Tidak ada pertentangan dengan usul syar'i maupun kaidah bahasa Arab. Kesimpulan dari nakat matan hadis ini salim min al-illat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, akal, dan kaidah fikih. Maka matan hadis ini dapat diterima dan diamalkan sebagai dalil hukum. Kita masuki syarah. Ini dia syarahnya. Lanjut. Ini dia syarahnya. Utbah ibnu Abdullah Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami dari Malik yang merupakan ibnu Anas, dari Abu An-Nadar, dari Sulaiman ibnu Yasar, dari Al-Miqdad ibnu Al-Aswad, bahwa Ali memerintahkannya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang ketika mendekati istrinya mengalami keluarnya cairan praedukasi. Apa yang harus dilakukannya, karena aku sedang bersama putrinya dan aku terlalu
malu untuk bertanya kepadanya, maka aku bertanya kepada Rasulullah, salawat dan salam kepadanya, tentang hal itu, dan beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menemukannya, maka hendaklah ia memercikan air kemaluannya dan berwudu seperti hendaknya sholat. Sini yang pertama, Utbah ibnu Abdullah al-Yamizi Al-Azi Abu Abdullah meriwayatkan dari Malik ibnu Mubarak ibnu Uyanah dan lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmizi bin Ibrahim Al-Busti, Abu Rajab bin Muhammad dan lain-lain. Di antara orang yang dapat dipercaya, Muslimah Marwazi mengaku bisa dipercaya dia meninggal pada tahun 244 dan Tuhan tahu yang terbaik. Yang kedua, Malik bin Anas, dia telah disebutkan sebelumnya. Abu Al-Nadar As-Salim, budak yang dibebaskan oleh Umar bin Ibnu Ubaid. Sini Sulaiman ibnu Yasar Al-Halali. Lanjut, lalu Al-Miqdad ibnu Al-Aswad. Siapakah Al-Miqdad ibnu Amr ibnu Tola'ah, Malik ibnu Robi'ah, ibnu Tumamah, ibnu Madrud, dinamai menurut nama Bahro, dari asalnya adalah Al-Kindi, dinamai menurut nama Kindah karena ayahnya adalah suatu kaidah Al-Aswad. Lanjut, Ali bin Abi Thalib. Percikan di sini berarti dan Allah Maha mengetahui, mensuci agar riwayat-riwayatnya konsisten. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada kemungkinan yang dimaksud adalah memercikan apa yang ada di bawah pakaian karena dikhawatirkan akan timbul keraguannya untuk mencuci, sehingga menafsirkan sebagai yang pertama lebih baik karena adanya perintah untuk mencucikan dan Allah Maha mengetahui. Penjelasan hadis dan apa yang terkait dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Ini lalu ada Syarah Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Lalu Syarah Tufatul Ahwazi Imam Al-Mubarakkufi. Lanjut, lalu ada Syarah Umdatul Qori Imam Badruddin Al-Aini. Lalu Syarah Rukatul Mafatih Imam Ali Al-Qori. Lalu kita masuki ke natijah matan hukum das mazi. Dari perintah yang silu zakorohu, basuh kemahaluannya, natijahnya mazi itu najis. Kalau enggak najis, ngapain disuruh basuh? Ulama sepakat mazi najis mutawassito, cukup dibasuh bagian yang kena, enggak perlu ganti baju semuanya. Yang kedua, hukum wudu. Dari perintah sumali tawaddu, kemudian berwudulah. Natijahnya mazi itu membatalkan wudu karena Nabi nyuruh wudu lagi setelah keluar mazi. Jadi mazi termasuk hadas kecil, beda sama mani yang wajib mandi besar. Ketiga, batas kewajiban. Natijah penting, Nabi cuma nyuruh dua hal, basuh dan wudu, nggak nyuruh mandi besar. Ini dalil paling kuat yang bedain hukum mazi dan mani. Mani wajib mandi, mazi cukup basuh kemaluan dan wudu. Yang keempat, keumuman hukum. Matan ini umum buat laki-laki, lafaz ar-rijal, laki-laki, tapi ulama riwayatkan ke perempuan juga. Jadi kalau perempuan keluar
natijah hukumnya sama, najis, batal wudu, wajib basuh, nggak wajib mandi. Dari kesimpulan natijah matan hadis ini menetapkan bahwa mazi itu najis yang membatalkan wudu dan kewajiban hanya membasuh kemaluan lalu berwudu tanpa mandi besar. Dan kita masuki yang terakhir, natijah akhir atau natijah gabungan. Yang pertama, hukum mazi. Mazi itu najis ringan, jadi wajib dicuci. Bagian yang kena cukup disiram air, nggak harus 7 kali seperti kencing anjing. Yang kedua, batal wudu. Keluar mazi termasuk hadas kecil, makanya wajib wudu lagi sebelum sholat, nggak cukup cuci kemaluan doang. 3, tidak wajib mandi. Beda dengan mani yang mewajibkan mandi besar, mazi cukup wudu dan suci kemaluan. Dan yang keempat, urutan yang benar, cuci kemaluan dulu biar najis hilang, baru berwudu seperti biasa. Dari kesimpulan di atas, keluar mazi sama dengan batal wudu dan najis. Cara bersucinya, cuci kemaluan dan dari mazi lalu wudu, nggak wajib mandi besar. Baik, sekian pembahasan dari saya. Apabila banyak yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.